Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hipertensi. Isi dari video ini terdiri dari pengertian hipertensi, gejala, penyebab atau faktor risiko terjadinya hipertensi, pertanyaan-pertanyaan seputar hipertensi, solusinya, dan rangkuman. Oke, kita langsung mulai aja. Hipertensi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Bisa dikatakan hipertensi atau tekanan darah tinggi seseorang apabila hasil tensimeternya di atas 140 dan dianggap parah apabila tekanan darah sudah di atas 180/120. Hipertensi biasa disebut juga HTN, tekanan darah tinggi atau darting. Gejala hipertensi apa saja? Yaitu mengalami pusing, sakit kepala, sesak dada, sesak nafas, mimisan, buram, ada darah di urin, telinga berdengung. Dan apabila sudah mengalami gejala-gejala seperti ini, maka bisa dikatakan tekanan darah sedang tinggi-tingginya. Oke, jadi harus diwaspadai. Lanjut, berbagai faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi. Apa saja? Yaitu yang pertama, jika sudah berusia lebih dari 65 tahun. Yang kedua, mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Yang ketiga, memiliki keluarga yang mengidap tekanan darah tinggi atau faktor keturunan, ya. Lalu mengkonsumsi terlalu banyak garam dan kekurangan buah maupun sayuran. Lanjut, tidak melakukan olahraga yang teratur dan juga mengkonsumsi banyak alkohol atau kopi atau minuman kafein lainnya, gitu. Lalu merokok. Merokok ini juga termasuk penyebab dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Setelah itu kurang tidur atau mengalami kesulitan tidur, lalu mengalami stres juga. Ini bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaannya. Ini adalah 8 pertanyaan seputar hipertensi. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, apa ciri-ciri darah tinggi naik? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan darah tinggi? Pertanyaan ketiga, apa yang bisa menurunkan darah tinggi? Pertanyaan keempat, bagaimana menurunkan darah tinggi dengan cepat? Yang kelima, apakah air kelapa muda bisa menurunkan darah tinggi? Yang keenam, bolehkah mandi saat darah tinggi? Yang ketujuh, bagaimana posisi tidur saat darah tinggi? Yang kedelapan, berapa tekanan darah tinggi yang berbahaya? Oke, kita langsung aja jawab ya dari pertanyaan pertama, yaitu apa ciri-ciri darah tinggi naik? Tadi sudah sempat dijelaskan, yaitu sakit kepala. Nah, karena sakit kepala adalah gejala yang umum terjadi pada orang yang hipertensi. Yang kedua ini kelelahan. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan, kelelahan adalah salah satu ciri atau gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi. Yang ketiga, pandangan menjadi kabur. Keempat, sesak nafas. Dan yang kelima, mimisan. Oke, lanjut, apa yang menyebabkan darah tinggi? Nah, ini dia. Yang pertama adalah faktor keturunan. Kalau ini memang nggak bisa diapa-apain ya, karena memang keturunan. Kecuali bisa merubah pola hidup sehat. Mungkin bisa berubah. Lalu yang kedua, ini mengkonsumsi terlalu banyak garam. Ikan asin pun juga termasuk bisa menyebabkan
hipertensi karena kandungan yang ada dalam ikan asin itu juga mengandung garam yang berlimpah. Lanjut, mengkonsumsi minuman yang berkafein, yaitu ada kopi, ada juga cola atau soda, ada juga teh juga mengandung kafein, ya. Dan kurang makan buah dan juga sayur. Nah, emang kayaknya agak males ya makan buah dan sayur, jadi ya ini bisa menyebabkan hipertensi. Oke, lanjut. Ini kurang olahraga malas-malasan olahraga atau olahraganya tidak teratur. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa menurunkan darah tinggi? Nah, ini dia buah-buahan yang bisa menurunkan darah tinggi. Nih. Ya, ini buah-buahannya, yaitu ada pisang, semangka, kiwi, delima, buah bit, terus dan lain-lain, ya. Mengurangi konsumsi natrium, terus olahraga rutin, memperbanyak asupan kalium ini, dan menjaga pola makan sehat. Itu udah pasti. Menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, mengelola stres, dan mengurangi asupan kafein. Gitu. Sebenarnya ini bukan untuk darah tinggi aja sih. Ini kegiatan ini juga bisa untuk kesehatan ya. Jadi tidak hanya untuk menurunkan darah tinggi, pasti ini baik untuk kesehatan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurunkan darah tinggi dengan cepat. Nah, balik lagi ke seperti yang sebelumnya, yaitu olahraga secara rutin. Yang 2, hindari makanan pemicu hipertensi atau kolesterol. Terus kurangi asupan garam, lemak jenuh, dan lemak trans. Dan terapkan diet DAS. DAS ini kalau nggak salah kepanjangan dari dia pakai bahasa Inggris ya. Namanya Dietary Approach to Stop Hypertension kalau nggak salah. Jadi memang ini diet dikhususkan untuk menurunkan tekanan darah. Untuk informasi lebih lanjut tentang diet DASH ini, bisa searching aja di Google, di internet. Pasti banyak informasi mengenai diet ini. Oke, lanjut yang kelima, berhenti merokok. 6, menjaga berat badan ideal. Dan ke-7, tidak mengkonsumsi alkohol. Sebenarnya polanya sama ya. Ini polanya olahraga, hindari makanan pemicu hipertensi dan kolesterol. Karena hipertensi dan kolesterol ini memang mereka ini berkaitan. Dan juga gejala-gejalanya pun hampir sama dan penyebabnya juga sama sebenarnya ya. Jadi kurang lebih memang hipertensi dan kolesterol itu pasti berkaitan. Yang selanjutnya yaitu apakah air kelapa muda bisa menurunkan tekanan darah tinggi? Nah, penyakit hipertensi dapat dikendalikan dengan pengobatan alami, salah satunya air kelapa muda. Karena kandungan kalium yang terdapat dalam air kelapa muda sangat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Jadi tekanan darah atas dan bawahnya. Oke, lanjut pertanyaan yang ke berapa ini? Oke, bolehkah mandi saat darah tinggi? Nah, jadi sebenarnya penderita hipertensi tetap boleh mandi selama kondisinya memungkinkan atau dalam artian nggak pusing. Mandi yang disarankan untuk penderita darah tinggi yaitu menggunakan air hangat. Atau lebih baik lagi jika berendam menggunakan air hangat. Pasti enak banget. Nyaman ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana posisi tidur saat darah tinggi? Nah, salah satu posisi tidur terbaik saat darah tinggi yang kambuh yaitu miring ke kiri. Jadi posisi tidur ke kiri ini bisa membantu mengalirkan darah ke jantung sekaligus mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Jadi posisinya pada saat kambuh darah tingginya itu lebih baik ke kiri.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa tekanan darah tinggi yang berbahaya? Untuk hipertensi stadium 1, yaitu 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Ya. Untuk hipertensi stadium kedua, yaitu 160 ke atas per 100 ke atas. Nah, kalau yang krisis hipertensi dan memang perlu penanganan segera, yaitu 180 ke atas per 110 ke atas. Oke. Nah, solusinya bagaimana? Nah, menurut saya sebaiknya kita memiliki alat tensimeter digital sendiri, ya. Jadi untuk gampang dengan mudah ngecek tekanan darah kita. Jadi tanpa harus ke klinik terlebih dahulu. Jadi belilah yang digital. Kenapa? Karena untuk yang awam jadi bisa langsung tahu gitu berapa angkanya. Nah, ini harganya ya, harga-harga untuk tensimeter digital yang dijual di pasaran atau di online store. Kurang lebih harganya sekitar 150-an ya. Ada yang jual lebih murah, 135, ada yang jual juga yang 100 ribuan, 170 ke atas, macam-macam ya. Jadi kurang lebih harganya 150-an. Kita bisa gunakan ini setiap hari jika dibutuhkan. Jadi lebih enak kalau punya sendiri. Nah, jadi kita bisa mengontrol kalau memang lagi naik, kita bisa melakukan apa yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi itu menjadi berkurang. Nah, lalu solusi yang kedua yaitu melakukan apa saja yang dapat menurunkan tekanan darah. Seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Yang ketiga, tidak melakukan apa saja yang menyebabkan hipertensi. Jelas. Kalau masih melakukan hal-hal yang menyebabkan hipertensi, pasti hipertensinya tetap masih tinggi ya. Oke, nah ini dia rangkumannya, yaitu hipertensi itu suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 per 90 dan dianggap parah jika tekanan di atas 180 per 120. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala. Nah, seringkali tidak menunjukkan gejala. Seiring waktu, jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung ataupun stroke. Pola makan sehat dengan sedikit garam, sedikit aja garamnya, ya. Lalu olahraga rutin, konsumsi obat juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah, oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang hipertensi. Jika ada masukan tambahan, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.